Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan kembali perkuliahan kita melalui video ini karena tadi waktu kita sudah habis ya. Sedangkan masih ada beberapa slide materi yang belum sempat saya sampaikan. Sehingga penyampaian beberapa materi yang belum tersampaikan akan saya sampaikan melalui video perkuliahan ini. Mohon disimak dengan baik dan dipahami. Tadi kita sudah membahas ya terkait penyajian data, di mana bagian apa namanya memulai melakukan penyajian data itu dimulai dengan pengorganisasian data yang mana sangat penting ya, sangat penting dan sangat bermanfaat dengan manfaat-manfaat ataupun tujuan-tujuan yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian ini jenis data, data kuantitatif dan kualitatif, bagaimana menyajikannya itu bisa dalam bentuk tabulasi dan grafik dengan masing-masing bentuk tabulasi ya. Sudah kita bahas terkait distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi persentase, distribusi frekuensi kumulatif, dan distribusi frekuensi persentase kumulatif. Nah, kemudian berikutnya ini terakhir tadi kita bahas sampai di sini ya. Distribusi frekuensi kumulatif ya. Kemudian kita lanjutkan dengan stem dan leaf ya. Nah, ini adalah salah satu teknik ya. Jadi stem itu batang ya, leaf daun ya. Jadi semacam bentuk batang dan daun ya. Ini salah satu teknik yang digunakan di dalam menyajikan data ya. Dalam informasi kuantitatif ya. Dalam bentuk yang padat dan ringkas. Nilai stem ini adalah angka terdepan atau leading di dalam angka 2 digit ya. Sedangkan nilai leaf adalah digit berikutnya ya. Contoh tadi untuk observasi nilai 50 mahasiswa, kalau kita buatkan tabel stem dan leaf-nya, itu kira-kira seperti ini ya. Stemnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan leaf-nya sesuai dengan angka berikutnya masing-masing ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita lihat ya. Untuk stemnya itu 4. Ini ya, sorry, kita pakai ini. Itu ada 4 ya. Kemudian ada 5, ada 6 ya. Kemudian ada 7 ya, ada 8 dan ada 9 ya. Jadi stemnya itu 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian leaf-nya adalah digit berikutnya. Jadi yang 4 tadi ya, stemnya 4, maka leaf-nya itu adalah 0, 5, 8, 3 ya. 3 saja leaf-nya ya. Kalau kita lihat ya 0, 5, 8. Kemudian yang stem 5 ya, itu ada 0, 2, 7, 8 ya itu ya. Jadi 0, 2, 7, 8, 8 ya. Oke, kemudian yang stem 6 ya ada 0, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ya itu ya. Kemudian yang berikutnya stem yang berikutnya 7 itu paling banyak ya. Ada 0, 0, 0, 0, 1, 1 dan berikutnya dan seterusnya. Kemudian yang 8, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ya. Yang 9 2 saja, 5 dan 9. Nah, ini ya. Oke, jadi ini sudah bisa dipahami bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel stem dan leaf untuk dalam hal ini observasi nilai ujian 50 mahasiswa ya. Tapi tabel stem dan leaf ini kalau saya sendiri jarang menggunakan ya. Yang sering saya gunakan itu adalah
grafik-grafik seperti ini ya, histogram, kemudian juga poligon ya, Ogive, kemudian bar chart dan seterusnya. Oke, tapi kita sudah memahami bagaimana yang dimaksud dengan stem dan leaf di dalam salah satu teknik penyajian data pada statistika dan probabilitas ya, sehingga besok-besok adik-adik menemukan istilah stem dan leaf itu sudah bisa memahami ya yang dimaksud dengan tabel stem dan leaf itu seperti ini. Kita lanjutkan ya untuk masuk kepada penyajian data grafis ya. Ada histogram dan seterusnya. Bagaimana yang dimaksud ya? Jadi untuk yang histogram itu histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi ya. Sumbu horizontal ya, ini sumbu horizontal ini menggambarkan kelas ya ataupun kategori. Kemudian sumbu vertikal ini menggambarkan jumlah observasi atau frekuensi ya. Sumbu X dan sumbu Y-nya ya, sumbu X-nya itu adalah kelas. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah jumlah observasi atau frekuensi. Nah, kalau kita lihat ya, ini contohnya masih yang tadi ya, nilai observasi nilai 50 mahasiswa. Kalau kita lihat sebelumnya kelasnya itu adalah 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya. Ketika kita membuat histogramnya, maka kita mengambil nilai tengah ya setiap kelas ya. Dalam hal ini 40 49, 40 sampai 49 nilai tengahnya itu adalah 44,5 ya. Begitupun seterusnya 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 dan 94,5 ya. Nah, jumlahnya yang tampil di grafik ini adalah nilai tengahnya. Tapi kan tentu dari rentangnya itu adalah 40 sampai 49 di sini ya. Jadi tentu dari sini sampai sini ini adalah 40 sampai 49. Kemudian dari sini sampai sini ini adalah 50 sampai 59. Dari sini sampai sini ini adalah 60 sampai 69. Tetapi yang visual tampil di histogram ini adalah nilai tengahnya ya. Itu yaitu 44,5, 54,5 ya di sini. Kemudian 4,5, 74,5, 84,5 dan 94,5. Nah, frekuensinya atau jumlah observasi tiap kelas ya sama dengan yang kita lakukan tabulasi tadi, distribusi frekuensi. Ini ya. Jadi 3, 5, 8, 26, 6 dan 2. Nah, ini tentu 3. Kemudian ini 5, ini 8 ya. Ini 26 ya. Kemudian yang ini 6 ya dan ini 2. Nah, itu. Jadi inilah kira-kira gambaran grafik histogram ya. Dalam hal ini grafik histogram nilai ujian statistika 50 mahasiswa ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami bagaimana yang dimaksud ya dengan diagram histogram. Kemudian kita lanjut ya grafik poligon ya. Setelah tadi grafik histogram, kita lanjutkan ya grafik poligon. Nah, poligon ini poligon frekuensi ini terdiri dari segmen-segmen garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan nilai tengah dan frekuensi kelas ya. Menyerupai tadi. Jadi kalau yang poligon ini kita mengambil titik ya. Kalau tadi histogram itu ada terlihat rentang ya, interval. Nah, kalau poligon titik-titik ya, titik-titik nilai tengah kelas, suatu kelas ya. Tadi 40 sampai 49, nilai tengahnya itu, titik tengahnya itu adalah 44,5, 54,5 dan seterusnya ya. Kemudian masing-masing kelas ini ada jumlah frekuensinya atau jumlah
observasinya. Tadi ada 3, 5, 8, 26, 6, dan 2 ya. Itu kemudian kita hubungkan titik-titik nilai tengah kelas ini dengan garis ya. Sehingga terbentuk suatu grafik poligon ya, seperti ini. Jadi ini adalah contoh atau gambaran grafik poligon frekuensi nilai ujian statistika 50 mahasiswa ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya itu adalah grafik Ogilvy ya. Nah, kalau dia grafik Ogilvy ini dia identik atau dia kaitannya dengan frekuensi kumulatif ya. Ini perlu digarisbawahi untuk Ogilvy. Ogilvy itu dia kumulatif ya. Grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Jadi nilai kumulatifnya. Jadi di sumbu X ini adalah batas interval ya, kelas 49, 59, 69, 79, 89, dan 99. Kemudian yang sumbu Y itu sama dengan grafik lainnya, itu adalah jumlah bukan jumlah observasi. Kalau grafik sebelumnya ini adalah jumlah frekuensi ya. Nah, kalau di grafik Ogilvy itu berbeda, sumbu Y-nya itu adalah jumlah mahasiswa, karena nanti kita akan bicara kumulatif, sehingga nanti ujungnya di atas sini itu adalah 50 ya. Supaya grafiknya terlihat lebih bagus, maka dikasih lebih ya. 60 supaya ada space di sini ya. Nah, kumulatifnya tentu kita ambil dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya, yang ini. Jadi 3, 8, 16, 42, 48, 50 ya. Jadi Ogilvy-nya ini 3, kemudian 8, kemudian berapa tadi? 14 ya. 16 ya. Kemudian 42 ya. Kemudian 48 ya. Dan terakhir itu adalah yang batas interval 99 itu adalah 50 ya ini. Jadi kumulatif seperti ini. Nah, sehingga inilah kira-kira gambaran daripada grafik distribusi frekuensi kumulatif ya, nilai ujian statika 50 mahasiswa atau grafik Ogilvy ya. Gitu. Jadi grafik Ogilvy ini grafik distribusi frekuensi kumulatif ya. Jadi kumulatifnya yang digrafikkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya adalah bar chart ya. Nah, bar chart ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Frekuensi setiap data digambarkan dalam bentuk bar, baik bentuk vertikal ataupun horizontal ya. Dalam hal ini contohnya nilai ujian statika 50 mahasiswa yang di horizontal ini adalah jumlah frekuensi atau jumlah observasi ya. Kemudian yang vertikal ini adalah interval kelas ya. Interval kelas. Ini hanya yang tampil ya. Ini hanya visualisasi grafik saja. Yang tampil itu adalah 3 interval kelas, tetapi tetap ada 6 ya. Ada di sini. Ini berarti 40 sampai 49 ya. Kemudian ini 50 sampai 59, yang ini adalah 60 sampai 69. Kemudian ini 70 sampai 79, dan ini adalah 80 sampai 89 ya. Nah, hanya memang grafik itu kadang mau dibuat cantik ya, mau dibuat lebih enak dibaca dan lain sebagainya, itu hanya visualisasi saja. Apakah kita mau memunculkan semua nilai intervalnya
ataukah hanya memunculkan 3 tetapi tetap akan terlihat seluruh frekuensi interval kelas ya, walaupun penamaan atau formatnya itu hanya 3 ya. Kalau mau dibuat lengkap juga ya lebih bagus lagi ya. Jadi ini hanya masalah ini saja ya, tampilan. Nah, jadi tadi interval kelas 40 sampai 49 ya itu ada 3, kemudian 50 sampai 59 ada 5 frekuensinya atau 5 jumlah observasinya, kemudian 60 sampai 69 ada 8 ya. 70 sampai 79 ada 26. 80 sampai 89 ada 6 ya. Kemudian 90 sampai 99 ada 2 ya. Jadi itu. Jadi ini kira-kira gambaran daripada diagram bar chart ya, atau grafik bar ya, bar chart yang dalam hal ini bentuknya adalah horizontal ya. Bisa juga vertikal ya, jadi dia ke atas ya. Apa namanya, yang di bawah itu adalah interval kelas, yang di vertikal itu adalah jumlah frekuensi. Bisa juga ya, karena ini tadi disampaikan bisa vertikal bisa horizontal. Yang kita saksikan di slide ini adalah contoh diagram bar chart untuk horizontal ya. Untuk dalam hal ini nilai ujian statistika 50 mahasiswa ya. Nah, ini adalah contoh bar chart. Nah, kemudian berikutnya itu adalah line chart ya. Nah, kalau kita punya data time series ya, data time series ya berarti ada hubungannya dengan waktu ya. Misalnya Januari, Februari, ataupun misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Yang jelas ada time series, ataukah misalnya 10 detik ya, 20 detik dan seterusnya. Nah, biasanya bentuk grafik yang tepat untuk menyajikan data kita itu adalah grafik garis atau line chart ya. Dan scatter ya, diagram itu berupa titik-titik ya, titik-titik scatter yang kemudian bisa kita hubungkan dengan garis ya. Grafik garis atau line chart ini menggambarkan dua dimensi grafik yang menghubungkan antara data yang ada dengan waktu atau time. Contoh misalnya tabulasi nih, tabel penjualan sepeda motor showroom Amanah tahun 2015 ya. Ada time-nya yaitu Januari, dalam hal ini bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, kemudian frekuensi ya berupa penjualan unit itu pada bulan Januari adalah 80, Februari 75, Maret 60, April 95, Mei 100, dan Juni 130. Kalau kita buatkan line chartnya atau grafik garisnya maka akan tampil seperti begini ya. Jadi di sumbu X itu adalah time seriesnya ya, atau waktunya ya. Dalam hal ini waktunya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah frekuensi ya, atau jumlah unit penjualan dalam hal ini ya. Untuk kasus ini ya, jumlah penjual sepeda motor ya. Januari ada 80. Kemudian Februari 75 ya. Maret turun lagi 60. April naik 95. Mei naik 100 dan Juni naik 130. Jadi akan tergambarkan bagaimana grafik garisnya untuk penjualan unit sepeda motor berdasarkan time series pada showroom Amanah pada tahun 2015 ya. Seperti ini. Demikian juga misalnya kita lakukan di lab ya. Kita mau ukur tinggi muka air misalnya ya. Di sini misalnya time seriesnya adalah menit ya. 1 menit ya. Air mengalir terus, dalam hal ini air mengalir terus, kemudian ada
semacam obstacle atau penghambat ya, kita pasang di tengah-tengah saluran, bagaimana kira-kira perubahan muka airnya dari waktu ke waktu. Ya, itu yang kita mau lihat ya, grafiknya. Itu kita bisa menggunakan grafik garis ya, misalnya di sini 1 menit ya, 2 menit, 3 menit. Nah, maka akan terlihat misalnya 1 menit itu tinggi muka airnya misalnya 20 cm ya. Misal kemudian menit kedua ya, atau dalam hal ini sudah mengalir selama 2 menit, berubah tinggi muka airnya menjadi 30 cm misalnya ya. Jadi itu akan terlihat dari grafiknya ya, apakah muka air itu naik turun ya, ataukah dia menurun terus, ataukah dia naik terus selama time series tertentu. Jadi itulah apa namanya, line chart ya, atau grafik garis untuk menggambarkan, menyajikan data ya, 2 dimensi, yakni data dan waktu. Oke. Nah, kemudian terakhir tadi ya, jadi kita sudah melihat bagaimana yang dimaksud histogram ya, kemudian bar chart ya, kemudian polygon, line chart, ogive. Nah, ini scattergram itu scatter ya, mirip-mirip dengan line chart. Tapi kalau scatter itu titik-titik scatter ya, tapi bisa juga kita hubungkan dengan garis ya. Nah, itu. Kemudian kalau dia pie chart ya, nanti coba saya carikan contohnya, dia semacam bentuk pie ya. Mungkin adik-adik biasa lihat misalnya terbagi begini ya. Nah, jadi akan terlihat misalnya jumlah lulusan yang bekerja di bidang industri ya. Misalnya ada 70% ya, yang paling besar anunya apa namanya, pie-nya itu berarti mendominasi ya. Kemudian yang bekerja di pendidikan misalnya itu hanya 10%, misalnya kecil ininya. Jadi akan kelihatan di pie chart itu ya, bagaimana distribusi frekuensi yang kita tinjau ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan contohnya ya. Nah, jadi itu ya, jadi bar chart. Oke, sudah kita bahas ya. Ini bar chart sudah. Pie chart akan saya perlihatkan contohnya sebentar. Nah, yang belum ini kan kita sudah tahu juga ya, distribusi frekuensi relatif sama dengan ini. Kemudian distribusi frekuensi persentase juga ini sama. Nah, yang terakhir ini yang belum kita pelajari adalah tabulasi silang atau tabel kontingensi. Nah, ini ya tabulasi silang. Ya, jadi kalau tabulasi silang ini menggambarkan hubungan dua variabel kualitatif ya. Ini kan kita bicara kualitatif ya. Sebagaimana tabulasi silang itu memang untuk data kualitatif ya. Sedangkan di data kuantitatif tidak ada. Nah, itu jadi dia menggambarkan hubungan dua variabel ya kualitatif yang terjadi secara bersama-sama. Nah, contoh, ini tabulasi silang jenis kelamin dan indeks prestasi. Jadi ada dua variabel yang kita tinjau di sini ya, jenis kelamin dan indeks prestasinya. Nah, jenis kelamin ya, pria, wanita. Kemudian indeks prestasi IP. Ini jenis kelamin ya, pria, wanita. Indeks prestasi ada yang tinggi lebih dari 3,00, ada yang sedang, ada yang rendah ya. Nah, yang kita kumpulkan ya observasi ataupun frekuensi masing-masing variabel secara bersama-sama ini. Jadi yang pria IP-nya yang IP-nya berada lebih dari 3 ya, itu ada 12. Kemudian yang
berada di rentang 2,5 sampai 3 ada 21. Kemudian berada di rentang kurang dari 2,5 ada 17. Kemudian wanita ya, IP-nya yang di atas 3 ada 18. Kemudian yang sedang antara 2,5 sampai 3 ada 24 dan rendah ada 8 ya. Nah ini, sehingga kalau kita total untuk variabel IP ya, dalam hal ini IP tinggi itu ada 30 observasi ya yang mendapatkan IP tinggi. Kemudian untuk IP sedang itu ada 45 observasi. Kemudian yang mendapatkan IP rendah ada 25 observasi. Ini kita bicara satu variabel yaitu IP ya. Jumlah frekuensi atau jumlah observasi untuk variabel yang pertama atau dalam hal ini variabel IP ya. 30 ya, yang tinggi ada 30 observasi. Dalam hal ini sudah memuat pria wanita ya. Kemudian sedang 45 dan rendah 25. Kemudian untuk variabel berikutnya ya, yaitu jenis kelamin ya, itu yang pria dan jumlah observasi ya, pria wanita itu masing-masing 50 ya. Jadi jumlah observasi jenis kelamin pria itu 50, jumlah observasi wanita itu 50 dengan rincian masing-masing 12 di IP tinggi, 21 di IP sedang, dan 17 di IP rendah untuk pria. 18 di IP tinggi, 24 jumlah frekuensi atau jumlah observasinya adalah 24 untuk sedang, dan frekuensi 8 untuk IP rendah pada wanita. Ini kalau kita total 50. Wanita juga jumlah total observasi 50 sehingga 100 ya jumlah totalnya. Demikian juga dari IP-nya tadi 30 baik itu pria wanita, 45 untuk sedang, dan jumlah observasi 25 untuk IP rendah. Dan kalau kita jumlahkan juga totalnya adalah 100 karena ini sudah terdiri dari pria wanita. Jadi jumlah observasi di sini adalah 100 ya. 50 pria, 50 wanita. Dan IP ya ada tinggi, sedang, rendah dengan masing-masing jumlah observasi di tinggi 30, sedang 45 dan di rendah 25. Inilah yang namanya tabulasi silang ya. Ya, atau istilah lainnya tadi itu adalah tabel kontingensi. Nah, ini adalah contoh daripada tabel tabulasi silang. Dalam hal ini dua variabel yang terjadi bersama-sama yaitu jenis kelamin dan indeks prestasi ya. Jadi sudah bisa tergambarkan bagaimana yang dimaksud juga dengan tabel tabulasi silang atau tabel kontingensi ya. Jadi ini kita sudah bahas semua. Terakhir saya mau perlihatkan bar chart ya. Saya coba cari dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang belum kita lihat tadi contohnya adalah yang pie chart ya, sorry. Yang pie chart. Nah, contoh yang pie chart ini saya perlihatkan itu seperti ini ya. Jadi misalnya kita melakukan pengumpulan data dalam bentuk kuesioner ya. Kemudian hasilnya grafis ya. Penyajian data dalam bentuk grafis ya, dalam hal ini pie, grafik pie atau pie chart itu menyajikan data kita ya yang sudah kita kumpulkan. Ya, inilah contoh daripada pie chart ya. Nah, jadi misalnya periode berapa Anda
wisuda, apakah di periode Februari, Maret, Mei, Juni, ya, Agustus, September, November, Desember, ternyata hasilnya yang banyak. Cuman ini kurang ini ya, kurang jelas. Yang warna ada warna yang hilang di sini ya. Seharusnya ada warnanya yang Februari, Maret itu warna apa? Mei, Juni. Saya coba carikan lagi yang nah ini ya, ini contoh. Ini contoh pie chart ya. Jadi contohnya apa status Anda? Ternyata di sini hasilnya dominan dosen ya. Kemudian ada alumni sekitar 13,8%. Nah, kemudian ini berapa lama Anda bergabung di Departemen Teknik Sipil, yaitu ternyata dominan lebih dari 15 tahun. Ini adalah contoh daripada pie chart ya. Nah, ini. Jadi frekuensi itu kelihatan dari di pie chart ini yang mana yang lebih besar frekuensinya atau observasinya ya dari data yang kita dapatkan. Nah, ini adalah kalau ini tadi ini adalah bar chart ya. Ini bar chart, ini pie, bar chart, oke ya. Jadi kira-kira itulah. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita ya. Perkuliahan berikutnya akan kita lanjutkan pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini tadi sudah kita ini. Sebenarnya ada tugas, tapi tugas ini silakan boleh adik-adik untuk menguji pemahamannya boleh mengerjakan yang ini. Untuk menguji pemahaman adik-adik terhadap materi yang telah saya berikan ya. Apakah sudah memahami ya? Tentu kita butuh latihan mengerjakan soal-soal ya untuk lebih memahami lagi materi yang telah diberikan tadi terkait penyajian data ya. Nah, ini ada ZY. Ini juga ada nilai ZY itu adalah dua stambuk terakhir. Y itu adalah digit kedua sebelum terakhir ya. Dua digit dua digit terakhir itu Z itu adalah digit paling terakhir ya. Oke, semoga bisa coba-coba ya, dicoba dikerjakan untuk menguji pemahaman kita ya. Selain daripada menguji juga untuk lebih memahami lagi materi. Nah, seperti itu. Dengan mencoba-coba mengerjakan soal ya, sehingga nanti pada saat ujian, pada saat mengerjakan soal ujian itu sudah lebih mudah ya, sudah lebih memahami bagi yang pernah mengerjakan soal-soal sebelumnya. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.